Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor. Banyak juga saya kunjungi universitas, tapi yang rektor datang dua-dua baru sekali ini. Masya Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin menghibur saya, Abdul Somad, kalau satu tidak mau, dua saya kasih. Gitu. Bapak, Ibu Wakil Rektor, Dekan, mahasiswa-mahasiswi, Civitas Akademika, Universitas Islam Indonesia, tidak dapat saya sebut satu persatu, para alim, para ulama, para kiai, tak dapat disebutkan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara moderator Dr. Nur Khalis ila akhirihi. Saya sudah coba bolak-balik ngapal, nggak ingat-ingat. Jadi jurus yang paling mudah ila akhirihi dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia, bersahabat pula di surga insya Allah. Saya diberi judul Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. Lalu saya tulis, nanti saya berikan ke panitia, boleh di copy, di share sebagai bukti bahwa saya pernah menyampaikan makalah dalam bentuk PowerPoint. Sebenarnya yang membacakan kurikulum VT ini adalah moderator, tapi sengaja saya tidak beri, karena saya mau bacakan sendiri. Nama saya Abdul Somad, batubara, kelihatannya seram, keras dan berapi, tapi hatinya lembut, selembut sutra. Yang ngomong saya sendiri. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari September 98, supaya adik-adik lihat ke layar, karena beberapa orang yang selalu melihat saya sampai terbawa mimpi. Saya masuk Al-Azhar 98, selesai Juli 2002. Jadi 3 tahun 10 bulan. Ini mau nyampaikan ke adik-adik supaya yang lebih dari itu bagus pulang kampung aja. Karena saya baca bukunya bahasa Arab, diktatnya bahasa Arab, yang ngajar orang Arab di negeri Arab, tapi saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Kemudian S2 saya di Darul Hadis, satu lembaga yang didirikan oleh Raja Maroko, namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasaniyah itu diambil dari Raja Hasan II, keturunan dari Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Desember 2004 sampai November 2006, 1 tahun 11 bulan. Dari 20 mahasiswa saya orang pertama yang menyelesaikan sidang. Bukan karena paling pintar, tapi karena ingin cepat pulang biar supaya bisa sekalian haji, tiket nggak banyak-banyak. S3 saya di Omdurman, Islamic University, Sudan. Saya terdaftar November 2017, kemudian Juli kemarin saya datang ke sana, sudah siap disertasinya, judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa Juhuduhu fi Nashri Sunnah di Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, dan kontribusinya dalam penyebaran sunnah di Indonesia. Lalu kemudian ketika sudah mau disidangkan, ternyata dilihat di komputer kurang 4 bulan. Syaratnya harus 2 tahun. Sementara saya sudah selesaikan 1 tahun 8 bulan. Jadi saya disuruh datang lagi Desember, mau disidang, mohon doanya. Semua ini cuman mau ngasih tahu aja bahwa saya cepat kuliah. Penghargaan yang pernah saya terima, 1, tokoh perubahan Republika 2017. Kedua, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Tolong Datuk jangan diterjemahkan Mbah. Dari Lembaga Adat Melayu Riau 2017. Kemudian dari Kesultanan Matan di Kalimantan, saya diberi gelar Kai Mangku Jaga Dilaga. Kemudian tokoh Dai Nusantara dari Menteri Besar Kelantan, Malaysia 2019. Kemudian saya diberi tauliah. Artinya saya boleh ceramah di mana saja, di 4.
Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Oh, jadi saya tidak perlu ngurus izin lagi karena mereka sudah beri izin. Karya ilmiah. Yang pertama yang saya tulis, Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah, 300 halaman. Yang kedua, Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia, 600 halaman. Saya tulis sendiri, tidak copy paste. Nah, itu dia. Gitu. Selanjutnya yang buku bahasa Indonesia, metode takhrij hadis. Karena memang SK saya mengajar hadis. 2010, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab Ramadan, 30 fatwa kurban, 37 masalah populer, 66 tanya jawab umroh, 35 kisah saat sakratul maut menjemput. Ada yang mau saya tulis tidak jadi atas saran jamaah supaya jangan. 44 manfaat poligami. Saya sudah menerjemahkan buku lebih dari 20 judul. Banyak diterbitkan, diantaranya Sejarah Agama Yahudi, sangat bagus. Lalu kemudian Semua Ada Saatnya, dan buku-buku lainnya. Kritik judul. Saya mengkritik judul yang diberikan kepada saya. Saya diberi judul Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. Menurut saya yang tepat adalah ilmu pengetahuan perspektif Islam. Karena ketika kita mengatakan Islam dan politik, seolah-olah ada Islam, ada politik, lalu kita cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Padahal di dalam Islam itu sendiri ada politik. Maka yang layak kita sebut adalah Islam, politik, perspektif Islam. Islam bukan agama yang kosong hampa, hanya bicara tentang Tuhan, tapi Islam menyentuh segala aspek. Makanya kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Sulit saya menjelaskan kafah di Sumatera, tapi di Yogyakarta mudah. Satu kata, kafah, kabeh. Secara seluruh. Ipolexos but hankam. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Semuanya diatur oleh Islam. Sampai-sampai kalau ada lalat masuk ke dalam air minum ini pun diatur oleh Islam. Tiba-tiba ada lalat, masuk dia, disangkanya airport. Idza dakhala adz-dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan kedua-duanya. Fa inna fi ihda jinahayidaan, salah satu sayapnya ada membawa bakteri penyakit. Wa fil ukhra syifaan, tapi salah satu sayap lagi ada penawarnya. Sampai begitu. Makanya kata Abdullah ibn Abbas, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali ontaku, aku menemukannya dalam Al-Quran. Artinya ada semuanya. Kenapa sekarang tidak ada? Kita belum menemukannya, belum menggalinya, belum mengeksplorasinya. Dan insya Allah tempat eksplorasi itu adalah Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau mau mengkaji etika Islami, etika dan Islam, bukan etika Islami, Islamic morality. Nah, mohon maaf, mungkin panitia ketika saya katakan kritik judul, dalam hati panitia masih syukur maka kami mau ngundang. Mana tahu. Sekarang apa itu ilmu pengetahuan? Pengetahuan. Saya bicara di depan Bupati Sumedang. Lalu kemudian sebelum saya menyampaikan tausiah tabligh akbar, Bupati tegak berdiri. Selamat datang Ustaz Abdul Somad di kota kami Sumedang, kota yang penuh dikenal dengan kota berpengetahuan. Saya terkejut, selama ini setahu saya yang kota ilmu pengetahuan itu Yogyakarta. Rupanya maksud dia kota yang banyak tahu. Kata Bupati Sumedang. Apa itu ilmu?
Ilmu selalunya dalam bahasa Inggris knowledge. K-nya tidak dibaca, sama seperti pisau, knife. Ada juga yang huruf P tidak dibaca, psikologi. Jadi jangan jawab kuliah di mana? Psikologi. Knowledge, what is knowledge? Knowledge, understanding of someone or something such as fact. Understanding, mengetahui, pengetahuan of someone, tentang seseorang, or something, atau sesuatu, benda, apakah dia, such as fact, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Maka pengetahuan kita tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang kota, tentang benda, sesuai dengan fakta dan kenyataan, itu disebut dengan knowledge. Sekarang kenal tak dengan Abdul Somad? Understanding of Abdul Somad. Mengenal Abdul Somad sesuai dengan fakta, itu disebut dengan knowledge, ilmu pengetahuan. Kalau ada orang kenal Abdul Somad tidak sesuai fakta, itu namanya hoax. Fiktif. Lalu apa kata orang Arab? Saya kutip pendapat Imam Al-Jurjani. Nama kitabnya At-Ta'rifat. Penulisnya Ali bin Muhammad ibn Ali Al-Jurjani. Penerbitnya Darul Kutub Al-Arabi, Beirut. Cetakan pertama tahun 1405. Halaman 199. Saya hanya bisa cerita sampai ke situ. Kalau Ustaz Adi Dayat lengkap dengan tokonya sebelah kiri di dekat tiang ini. Apa itu ilmu? Apa kata Imam Al-Jurjani? Al-ilmu huwal i'tiqadul jazimul mutabiq lil waqi'. Mirip seperti orang Inggris berkata. Al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta. Coba lihat. Tidak ada kesepakatan antara Imam Al-Jurjani dengan orang Inggris. Tapi kalau kita lihat, itu menunjukkan berbeda agama. Padahal ini saya ambil yang Inggris dari Oxford Dictionary, dari kamus Inggris. Tapi di ujungnya sama. Al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta dan kenyataan. Sedangkan orang Inggris menyebut as fact, sesuai dengan fakta, nyata. Kalau tidak sesuai, maka berarti dia bukan ilmu. Oleh sebab itu kalau ada orang berilmu, bergerak ilmuwan, intelektual, tapi tidak menyerap pengetahuan sesuai dengan kenyataan, maka menurut definisi ini maka tidak dapat dianggap sebagai ilmu. Lalu apa beda knowledge dengan science? Adapun science adalah, science is what we do to find out about the natural world. Suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek tertentu dari alam secara terorganisir. Pengetahuannya knowledge. Cara untuk mengetahuinya dengan suatu metode yang terbakukan, caranya itu disebut dengan science. Memang jam-jam segini agak sulit menangkap ini. Tapi untuk menyenangkan hati saya ngangguk-ngangguk aja nggak apa-apa. Di bahan saya tinggalkan. Itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, di situ ada saya buat, loh hilang. Oh ada. Jadi Allah Ta'ala kasih kita akal. Saya buat di tengah itu ada akal. Yang di atas itu akal, bulat. Apakah akal itu bentuknya bulat? Tidak. Ada juga yang peta, segitiga. Akal. Lalu akal ini mencerna dua. Yang warna hijau itu ayat yang tersurat. Ayat yang tersurat. Ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat dalam Al-Quran. Dan sunnah-sunnah. Lalu kemudian ada lagi objek akal, ayat tersirat. Kauniyah namanya. Makanya kita mendengar ada namanya istilah tafsir ayat kauniyah yang tidak nampak. Allah menyebutnya itu semua ayat. Ayat Quran, ayat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi apakah matahari, bulan, bintang, gemintang itu ayat-ayat? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Sesungguhnya matahari, bulan, bintang, bumi dan langit juga adalah ayat. Tapi yang bisa menyebut itu ayat siapa? Liulil
albab. Yang tahu bahwa bumi matahari itu adalah ayat hanya jamaah masjid ulil albab. Yang lain nggak nangkap, nggak sampai otaknya ke situ. Kalau akal tadi dipakai untuk mencerna ayat hadis, maka keluarlah ilmu akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu adalah proses pertemuan antara ayat dengan akal. Lalu kemudian dari akal tadi mencerna ayat, keluarlah tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil ra'yil mahmud, tafsir bil ra'yil mazmum. Ketika akal mencerna ayat dan hadis, keluarlah tasawuf. Bagi yang tak mau menggunakan istilah kata tasawuf, tahzibul akhlak, menghaluskan budi pekerti. Tazkiyatun nufus, karena banyak juga orang sekarang anti tasawuf. Saya tidak mau kaji tasawuf. Malam ini kita akan mengkaji tazkiyatun nafs. Ini baru. Podo mas. Ketika ayat dikaji oleh akal, yang tersirat tentang langit, saya cerita langit langsung merah warna lampu. Ketika akal mengkaji tentang ayat yang tersirat kauniyah, muncullah astronomi, muncullah geologi, muncullah matematik, muncullah bermacam-macam ilmu pengetahuan. Itu ketika akal dipakai bersentuhan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memakai akal. Karena ada orang nanti musabakoh akal internasional. Yang ini akal kecil, akal Jepang. Pas diperiksa, kenapa akalnya kecil? Tertulis di situ, use it, sudah pernah dipakai. Tiba-tiba ada satu akal masih segar, nggak pernah dipakai. Off. Nauzubillah.